Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, setelah kemarin kita mempelajari arkanus shalah atau rukun-rukunnya sholat, kali ini mari kita lanjutkan ngaji fasolatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sunanus sholati, sunnah-sunnate sholat. Sunnah-sunnate sholat iku dibagi loro, ya iku siji kang disunatake sadurunge nglakoni sholat, lan loro kang disunatake nalika ing dalem sakjerone nglakoni sholat. Jadi sunnahnya sholat atau hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat itu ada dua, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah disunnahkan sebelum melakukan sholat, dan yang kedua sesuatu itu disunnahkan ketika menjalankan sholat. Dene sadurunge sholat disunnatake siji adzan nalika salat fardu 5 waktu. Padha uga nalika lelungan utawa safar utawa ana omah utawa hadhar. Ya iku sakwuse manjing waktune. Kabeh mau sunnah adzan sepisan. Dene yen salat subuh disunnatake adzan 2 ambalan. Ya iku siji nalika tengah wengi lan loro sakwuse mletheke fajar shadiq. Semono uga salat Jumat ya adzan 2 ambalan. Siji nalika wis manjinge waktu salat lan loro nalika imam arep ngadeg khutbah. Anak-anakku yang saya banggakan dan yang saya cintai, perlu dijelaskan hal-hal yang disunnahkan sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama adalah adzan ketika akan melaksanakan sholat fardu, baik kondisi sedang ada di rumah atau dalam kondisi bepergian. Nah, kapan disunahkan adzan? Disunahkan adzan itu setelah waktu sholat tiba. Jadi contohnya kalau katakan sholat duhur itu kalau kita pakai jam kalau kita pakai jam katakan waktu sholat duhur adalah jam 11.45, maka saat itu ketika sudah memasuki jam 11.45 kita baru disunnahkan untuk mengumandangkan adzan. Jadi jangan sebelum masuk waktunya atau tiba waktunya itu tidak disunahkan atau belum diperbolehkan. Artinya ketika dilaksanakan adzan dan belum tiba atau belum masuk waktunya sholat tersebut, maka kesunatan adzan itu tidak ada. Selanjutnya di dalam sholat subuh, kalau di dalam sholat subuh itu disunnahkan adzan 2 kali. Adzan yang pertama ketika telah melewati separuh malam. Jadi setelah jam 00, setelah jam 00 atau jam 12 malam itu disunnahkan adzan. Terus berikutnya adzan yang kedua adalah ketika sudah tiba waktunya sholat subuh, yaitu setelah munculnya fajar shadiq atau terbitnya fajar shadiq. Biasanya di beberapa daerah di beberapa daerah
itu azan yang pertama itu dilaksanakan 2:30 malam. Azan yang pertama itu memberikan isyarah bahwa waktu tersebut sudah waktunya untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Qala Syekhul Ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Begitu juga disunnahkan azan pada waktu akan melaksanakan sholat Jumat, itu kesunahannya juga azan 2 kali. Azan yang pertama yaitu ketika waktu sholat Jumat sudah tiba. Nah, waktunya sholat Jumat itu kapan? Ya waktunya sholat Jumat itu tentu hari Jumat dan ketika sudah memasuki waktu sholat duhur. Karena sholat Jumat itu adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat dan pada waktu melaksanakan sholat duhur. Sholat Jumat tersebut itu adalah menggantikan posisinya sholat duhur. Artinya ketika umat Islam itu sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tentu tidak lagi untuk mengulangi sholat duhur. Sholat duhur itu sudah cukup digantikan oleh posisinya sholat Jumat. Anak-anakku yang saya cintai, lah azan yang kedua kapan? Kalau sholat Jumat itu disunahkan azan 2 kali, azan yang kedua adalah dilaksanakan ketika imam atau khatib hendak berdiri untuk melaksanakan khutbah. Jadi mohon maaf perlu dijelaskan, di beberapa masjid ada yang melaksanakan azan 2 kali, ada yang melaksanakan azan 1 kali. Tapi berdasarkan kitab Fasolatan ini, dan di dalam referensi kitab-kitab yang lain, kitab-kitab salaf yang banyak dianut oleh ulama-ulama kita, bahwa sholat Jumat itu disunahkan azan 2 kali. Azan yang pertama ketika memasuki waktu sholat Jumat tiba, dan azan yang kedua ketika imam atau khatib akan melaksanakan khutbah. Nomor kalih iqamat lan diterusake kelawan sholat. Hal-hal yang disunahkan sebelum melakukan sholat yang kedua adalah iqamah. Jadi kemarin sudah dijelaskan Pak Imam, kalau azan dilaksanakan dengan pelan dan suara yang keras, sedangkan kalau iqamah itu dilaksanakan dengan suara yang pelan dan agak cepat temponya. Nomor 3, siwakan. Jadi kesunahan melaksanakan sholat yang ketiga atau kesunahan sebelum melakukan sholat yang ketiga adalah bersiwak. Kemarin sudah dijelaskan Pak Imam, menggosok gigi menggunakan sejenis kayu yang terkenal dengan kayu siwak. Di dalam referensi kitab yang lain, siwak juga bisa digantikan dengan sesuatu yang lain, jadi digosok dengan sesuatu yang lain. Sak temene ing sembarang waktu siwakan iku hukume sunnah, kejaba tumrap wong kang poso sakwuse lingsire srengenge, sebab iki hukume makruh. Dan perlu dijelaskan bahwa hukum siwakan itu di setiap saat adalah disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena besar banget manfaat siwakan itu. Jadi ini asrornya atau hikmahnya itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih. Khususnya ini adalah mulut kita, karena siwakan ini berkaitan dengan kebersihan gigi, kebersihan mulut. Jadi kadang atau kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, bertemu dengan banyak umat Islam dari belahan dunia, di sana
nanti pada saatnya anak-anak akan menjumpai bahwa orang itu setiap mau sholat begini, bahwa seperti kayu begitu digosok-gosokkan begitu. Kalau mau melaksanakan sholat, mau melaksanakan wudhu, mau membaca Al-Quran, diterangkan dalam kitab yang lain bahwa manfaatnya itu bau bau mulut menjadi harum, terus kita ringan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran juga ringan begitu. Nah, ada waktu yang dimakruhkan untuk bersiwak, yaitu ketika kita melaksanakan puasa setelah waktu sholat zuhur. Jadi kalau kita sedang menjalankan ibadah puasa dan sudah memasuki waktu zuhur, itu bersiwak hukumnya makruh. Jadi tidak lagi sunnah tapi malah makruh. Makruh itu adalah tidak dosa tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena baunya orang yang sedang berpuasa itu di dalam keterangan yang lain adalah lebih harum daripada baunya minyak misik. Jadi meskipun basin, tetapi baunya orang berpuasa itu atyabu indallah. Jadi lebih harum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tinimbang minyak misik. Ya Allah, nomor sekawan sesuatu sing disunataken sadurunge nglakoni salat inggih punika gawe sutroh utawa aling-aling utawa dang-dangan kayata sajadah lan liya-liyane supaya aja ana wong kang liwat ing ngarepe. Terus yang keempat, sebelum melaksanakan sholat kita disunnahkan menggunakan sajadah untuk alas sholat kita atau sejenisnya. Kenapa? Supaya ketika kita melaksanakan sholat itu tidak lalu lalang orang di depan kita. Ono dene sunah-sunah ing dalem sakjerone sholat iku diperang dadi loro, ya iku siji sunnah ab'ad lan loro sunnah hayat. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sunanus sholah di sini dibagi menjadi dua, yaitu hal-hal yang disunnahkan sebelum melaksanakan sholat. Tadi sudah dijelaskan Pak Imam. Dan yang kedua adalah hal-hal atau sesuatu yang disunnahkan ketika melaksanakan sholat. Nah, hal-hal yang disunnahkan ketika melaksanakan sholat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Cekap kali ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di link YouTube ini. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menyempurnakan ibadah puasa kita tahun 1446 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa selalu diingatkan oleh Pak Imam, sholat 5 waktu, hormat kepada orang tua, patuh, hindari perkataan kotor, dan perbanyaklah baca Al-Quran, dijaga hafalan uminya, dan jangan terlalu begadang pada malam hari. Artinya kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai anak-anak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi anak-anak meninggalkan sesuatu yang wajib. Contohnya malam hari anak-anak oklek, malam hari anak-anak syiar, membangunkan orang sahur tetapi pagi tidak subuh. Ini tidak benar. Nah, yang benar yang bagaimana? Yuk malam hari kalau mau membangunkan orang sahur, anak-anak ikut oklek bagus, tetapi paginya tetap sholat subuh. Kewajiban-kewajibannya tetap dilakukan. Jadi jangan hanya karena melakukan perkara yang sunnah tetapi meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.